Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Saya diminta beberapa saat yang lalu oleh salah satu lembaga pemerintah. Mereka mempunyai pelatihan ya yang dilakukan ada diklat yang dilakukan di 3 tempat, yaitu di Jakarta, di Goa, di Sulawesi Selatan, dan di Medan, untuk sharing firman Tuhan. Jadi secara zooming, secara online, untuk sharing firman Tuhan ya, yang diambil dari Matius pasal 10 ayat 16. Dan saya berpikir bahwa ini topik yang menarik. Saya udah sharing pada saat itu. Namun demikian, saya ingin sharing ini supaya kita semua ya, lebih banyak orang yang mendengarkan firman ini. Topiknya, temanya tentang bagaimana kita, orang-orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya. Dan ayat yang diambil dari Matius pasal 10 ayat 16. Saya akan membaca ayat ini bagi kita semua. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, Anda udah pasti sering mendengarkan firman Tuhan ini, membaca firman ini, dan mungkin berkhotbah tentang firman ini. Matius 10 ayat 16. Saudara sekalian, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini, konteksnya yaitu Yesus telah memanggil 12 murid. Kemudian Yesus mengutus mereka untuk melayani pada saat itu di daerah Yudea dan Yerusalem dan Yudea. Yesus mengutus mereka untuk melayani, dan kemudian Yesus memberitakan atau memberitahukan antisipasi bahwa mereka akan mengalami kesulitan ya. Jadi diutus mereka, tapi mereka akan mengalami kesulitan atau menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan karena itu dari awal sudah ada warning, sudah ada semacam peringatan dari Tuhan Yesus bahwa mereka harus antisipasi kesulitan yang akan dihadapi. Namun demikian, Yesus juga memberikan solusi atau kiatnya, atau apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menjalani tugas pengutusan itu, dan kemudian di tengah-tengah kesulitan itu. Nah, saudaraku, saya ingin membaca sekali lagi. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara-saudara sekalian, hal pertama yang kita bisa petik atau kita pelajari dari satu ayat ini ya, yang pertama bahwa Yesus mengutus murid-muridnya ya, ke dalam dunia ini untuk melakukan tugas yang di assign, yang disiapkan, yang diutus oleh Tuhan Yesus ya. Jadi pengutusan murid-murid itu dilakukan oleh Yesus sendiri ya. Karena itu Yesus mengatakan, aku mengutus kamu. Dan saudara, ini diawali dengan kata lihat ya. Lihat, aku mengutus kamu. Nah, kata lihat ini artinya siaplah, bersiaplah, atau perhatikanlah, atau camkanlah. Camkanlah, persiapkanlah, lihatlah bahwa aku mengutus kamu. Saudara, ini adalah fondasi yang sangat kuat dari suatu pengutusan ya. Fondasi yang kuat dari satu pengutusan itu yaitu siapa yang mengutus ya. Jadi siapa yang diutus, oke, itu juga kuat, tapi siapa yang mengutus dan siapa yang diutus ya. Jadi fondasinya begitu kuat, siapa yang mengutus ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam konteks ini dan di dalam ayat ini kita melihat bahwa yang mengutus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Aku yang mengutus. Jadi utusan atau pengutusan kepada murid-murid itu dilakukan langsung oleh Tuhan. Dan siapa yang diutus? Yang diutus adalah ke-12 murid. Nah, artinya saat itu adalah 12 murid. Dan saat ini murid-murid Tuhan Yesus adalah kita semua. Anda dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, itu berarti Tuhan juga mengutus kita. Yesus berkata, aku mengutus kamu. Aku mengutus kamu sebagai murid-muridku. Saudara sekalian, kata mengutus itu artinya I'm sending out. I'm sending you
to reach out ya, untuk menjangkau orang lain. Jadi kata mengutus itu artinya pergi keluar. Makna dari mengutus itu adalah tidak tinggal di tempat, tapi perubahan waktu, perubahan tempat ya, atau secara geografi, dan perubahan peran. Ya, kalau seseorang tinggal di tempatnya, dia berperan hanya di situ, di tempat itu. Tetapi ketika dia diutus keluar, dia mempunyai peranan lain. Dan peranan dia itu sebagai utusan, yang di dalam bahasa sekarang kita sebut duta besar atau ambasador. Jadi ketika Yesus mengutus kita, Yesus mengutus murid-muridnya, maka Yesus mengutus sebagai utusan. Mengutus adalah kata kerjanya, yang diutus itu adalah utusan atau duta, atau yang menjadi orang yang mempunyai wewenang atau otoritas dan didelegasikan untuk melakukan tugas yang mengutus. Jadi itu artinya mengutus. Kalau di dalam keadaan kita sekarang ini ya, mengutus ini atau yang diutus ini adalah ambasador ya. The ambassador, kalau kita di Indonesia atau seorang presiden atau seorang raja mengutus orang yang menjadi utusan dari negara itu di tempat lain, maka sebagai ambasador dia itu berkuasa penuh, dia mendapat delegasi, mendapat otoritas dari yang mengutus. Jadi itu artinya mengutus. Ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, Tuhan memberikan kekuasaan, delegasikan untuk yang diutus, yaitu murid-muridnya atau kita sekalian, untuk melakukan apa yang Tuhan sudah assign, apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita melakukan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir Injil Matius dikatakan, di sana yang disebut dengan mandat pengutusan atau mandat penginjilan. Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi pemuridan, mandatnya itu pemuridan. Yang kedua, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi pemuridan, evangelisme, dan pengajaran. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, saudara sekalian, ini adalah tugas atau apa yang diamanatkan, apa yang ditugaskan, apa yang dimandatkan, yaitu menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi duta besar Tuhan, menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah di mana kita berada, kita masing-masing berada. Jadi Yesus yang mendelegasikan otoritasnya kepada murid-murid, wewenangnya kepada murid-muridnya untuk melakukan tugas pengutusan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa apapun keadaan Anda, posisi Anda, status Anda, ya eksistensi Anda, dimanapun Anda berada, apakah Anda masih aktif dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari, Anda masih belajar, Anda masih kuliah, sebagai ibu rumah tangga, apapun tugas dan profesi dan tanggung jawab kita masing-masing, setiap kita adalah utusan Tuhan. Anda adalah ambassador of Christ, the ambassador of Christ. Masing-masing kita ini adalah ambasador, ya, duta dari Tuhan, di mana Tuhan mengutus Anda masing-masing. Karena itu pengutusan ini melekat dengan status kita sebagai murid-murid. Tidak mungkin Anda berkata bahwa Anda ini seorang Kristen tanpa melakukan tugas pengutusan dari Tuhan. Karena begitu Anda menjadi orang percaya, begitu Anda adalah seorang murid Tuhan, maka Anda melakukan tugas pengutusan. Pelajaran pertama dari Matius 10 pasal 16 ini yaitu Yesus sendiri yang mengutus Anda, ya. Bukan orang lain yang mengutus, bukan sistem yang mengutus, bukan organisasi Kristen, bukan gereja yang mengutus, bukan negara yang mengutus Anda. Tetapi Yesus sendiri yang mengutus Anda untuk melakukan tugas sebagai ambassador of Christ, ya, duta besar Tuhan di tempat Anda masing-masing. Nah, Anda perhatikan hal ini, ya, dimanapun Anda berada, status Anda itu melekat dengan atau sebaliknya, tugas sebagai utusan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini melekat dengan status Anda masing-masing. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, dimanapun Anda berada secara lokasi, geografi, maka Anda harus melakukan tugas pengutusan. Nah, tugas pengutusan itu apa? Menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan,
menjadi berkat bagi dunia ini, ya, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, ya, melakukan tugas sehari-hari sebagai bagian dari tugas dan wewenang yang dimandatkan Tuhan Yesus kepada Anda. Jadi ingat sekali lagi, apapun profesi, status, posisimu, tanggung jawabmu, bukan hanya di lingkungan gereja, di tempat-tempat persekutuan, tapi di marketplace, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun Anda berada. Anda adalah utusan Tuhan. Setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah murid Tuhan dan telah diangkat oleh Tuhan sebagai murid Tuhan Yesus, dia mempunyai tugas pengutusan sebagai duta besar Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Masing-masing mempunyai tugas di tengah-tengah dunia ini. Saudara sekalian, namun demikian Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang sama bahwa tugas ini tidak mudah. Sehingga Tuhan mengingatkan bahwa lingkungan pengutusanmu itu bukan tempat yang mudah, tapi tempat yang sulit. Saudara perhatikan dari bacaan kita, frasa yang menyebutkan aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudara bisa bayangkan ini, Tuhan mengutus, tapi Tuhan mengatakan aku mengutus kamu ke tempat yang sulit, yang tidak mudah. Sehingga kamu itu ibarat seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, yang menarik di sini dikatakan domba dan kemudian serigala, di tengah-tengah serigala. Artinya domba itu satu, sementara serigala itu banyak, karena domba di tengah-tengah serigala. Ini berarti apa, saudara-saudara sekalian? Ini berarti Anda mungkin seorang minoritas dikepung oleh mayoritas. Anda seorang yang lemah di tengah-tengah sistem yang kompleks, jadi kompleksitas lingkungan Anda dan yang tidak bisa Anda kontrol, ya, itu Anda berada di sana. Setiap saat Anda terancam, sebagai domba setiap saat Anda terancam dan bisa ditelan, diterkam oleh lingkungan Anda, sistem yang ada di sekitar Anda, dan bahkan mencelakakan Anda, menghancurkan Anda, ya. Kalau domba di tengah-tengah serigala itu berarti dicabik-cabik, ya. Nah, karena itu apa? Tidak boleh lengah, karena memang Anda mudah diserang, ya. Saudara, aplikasinya apa artinya bagi Anda? Yaitu bahwa Anda diutus ke tengah-tengah dunia ini, namun kita harus memahami lingkungan kita. Yesus katakan kamu seperti domba di antara serigala. Saat ini mungkin banyak serigala, dalam tanda petik serigala di tempat Anda berada. Namun demikian, saudara, serigala ini artinya tadi saya sebutkan kesulitan, ya, masalah, tantangan yang dihadapi, ya, yang dihadapi oleh kita, ya, dihadapi oleh setiap orang dari luar, sistem yang dari luar yang melingkupi kita, ya, di sekitar kita. Anda menghadapi semuanya hal itu, dan sulit mungkin untuk Anda menghadapinya, sulit untuk Anda melewatinya semuanya itu. Namun Yesus dari awal sudah memperingatkan bahwa Anda ada di sana. Dunia ini memang seperti itu. Sistem tatanan yang berlaku, sistem yang berlaku, tata kelola yang berlaku atau governance yang berlaku. Semua hal yang berlaku itu adalah diibaratkan sebagai serigala yang ada di sekitar Anda, yang siap menerkam Anda. Saudara, mungkin itu sesuatu yang formal, hal-hal yang formal yang ada di sekitar kita. Mungkin informal yang ada di sekitar Anda. Mungkin hal yang langsung ditembak secara langsung, serigala yang siap-siap mengancam Anda. Atau yang tidak langsung, yang ada di sekitar situ, serigala yang banyak itu yang mengancam, ya, dengan wewongan serigalanya, ya, dengan suara serigala itu yang siap mengancam Anda. Tetapi firman Tuhan mengatakan begini, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Karena itu kamu harus eksis. Anda harus eksis. Sebagai domba di tengah-tengah serigala itu harus ada. Dan sadar bahwa memang lingkungan itu tidak sulit. Saudara, mengapa kita harus menyadari itu? Kembali kepada rule number 1. Kepada hal yang pertama tadi. Tuhan mengutus Anda. Tuhan mengutus kita masing-masing untuk berada di situ. Jadi ketika Anda berada di satu tempat untuk menjadi saksi bagi Tuhan, saya tadi sekali lagi sampaikan, keluargamu, pekerjaanmu, lingkunganmu, secara geografi, daerahmu, ketika Anda berada di sana, maka Anda itu adalah utusan Tuhan.
Ya, kendati atau meskipun lingkungan itu seperti domba seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala. Jadi pelajaran pertama, tadi saya sudah sebutkan bahwa Anda adalah the ambassador of Christ, Anda adalah duta besar Tuhan. Berada masing-masing, itu Anda diangkat sebagai duta besar yang berada di tempat Anda masing-masing. Dan yang kedua, Anda harus pahami lingkungan dan sadari bahwa Anda menghadapi lingkungan yang sulit. Nah, saudara, dengan menyadari tentang hal itu, maka Anda akan bergantung kepada yang mengutus Anda. Siapa yang mengutus Anda? Tuhan Yesus Kristus yang mengutus Anda. Sadarilah bahwa keadaan tidak mudah, tapi yang mengutus saya berada di situ. Anda tidak bisa tiba-tiba dipanggil kalau seorang duta besar dikirim oleh pemerintahnya, oleh presiden atau rajanya, ya, maka setiap saat dia bisa dipanggil pulang, ya, dipanggil pulang karena keadaan yang mendesak, karena keadaan yang memang tidak kondusif untuk dia berada di sana. Jadi Anda perhatikan hal ini. Ketika Tuhan mengutus Anda berada di satu tempat dalam berbagai dimensi tadi, dimensi kehidupan dan keberadaan atau eksistensi kehidupan Anda harus ingat bahwa yang mengutus Anda adalah Tuhan, kendati keadaannya begitu sulit. Tapi yang mengutus Anda itu adalah Tuhan Yesus. Saudara, selain memperingatkan tentang kondisi, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan jaminan dan semacam strategi atau cara untuk mengatasi hal yang sulit itu. Dan tentu saja ada banyak cara, tetapi di dalam ayat kita ini ada 2 cara yang Tuhan sampaikan, atau 3 cara atau 2 cara yang Tuhan sampaikan. Sebetulnya ini satu cara yang digabungkan, ya, yang merupakan strategi untuk survive, strategi untuk tetap ada, apa yang disebut dengan survival strategy. Survival strategy, strategi untuk bertahan di tengah-tengah serigala. Sebagai domba di tengah-tengah serigala, Anda harus bertahan di sana dan menjadi berkat sebagai utusan Tuhan berada di tempat itu. Tuhan Yesus berkata demikian. Sebab itu, nah ini kata sebab itu artinya karena kamu berada dalam keadaan yang sulit itu, sebab itu atau karena itu, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, menarik, dan Anda sudah pasti sering mendengarkan tentang firman Tuhan ini. Seorang Kristen di tengah-tengah seperti domba di tengah-tengah serigala, dan dia harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah survival strategi, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan untuk cerdik, ya, apa artinya cerdik seperti ular? Cerdik ini kalau ngomong cerdik seperti ular, jangan Anda membawa ini ke ayat di Kejadian, ya. Di Kejadian itu sebut setan ya, atau iblis yang datang mencobai Adam dan Hawa. Jadi cerdik seperti ular kita pisahkan dari apa yang dilakukan. Ya, dulu pada saat iblis datang untuk menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden, Anda baca itu di Kejadian. Jadi cerdik ini berbeda, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan cerdik seperti ular itu, Anda memang melihat sifat-sifat dari ular itu yang memang cerdik. Dan kata cerdik itu mempunyai makna, pertama mempunyai akal budi, ya, mempunyai akal budi, mempunyai pengetahuan, mempunyai knowledge, mempunyai pikiran, ya, yang dilakukannya. Yang kedua bijaksana. Jadi ular adalah seperti itu, bijaksana, akal budi. Tapi juga ini berarti waspada. Ular adalah salah satu hewan yang sangat waspada. Dengan mudah dia bisa melarikan diri dan cepat, dan juga dengan mudah dia bisa menerkam, ya, mangsanya atau musuhnya. Jadi bijaksana, akal budi, waspada, kamu harus memiliki itu, ya. Domba yang memiliki, bayangkan ini, domba yang memiliki kecerdikan seperti ular, ya, domba yang mempunyai kecerdikan seperti ular. Jadi itu adalah yang dimaksudkan dengan cerdik tadi, adalah seperti itu. Dan satu lagi, cerdik yang dimaksudkan di sini adalah bahwa mempunyai, jadi dimaksudkan dengan cerdik di sini adalah kemampuan untuk merencanakan step by step, ya, tahap demi tahap, step by step planning. Jadi perencanaan yang dilakukan step by step, itu yang terjadi dengan arti kata cerdik seperti ular tadi.
bijaksana atau wise, memiliki akal budi, hati-hati, waspada, dan planning your way step by step, ya. Planning your way step by step. Jadi mampu untuk merencanakan jalan apa yang harus saya lakukan ini langkah demi langkah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini berarti ketika Tuhan Yesus menyampaikan kamu cerdik seperti ular, kamu harus mempunyai kemampuan, kamu harus mempunyai kapasitas, kamu harus mempunyai skill, kamu harus mempunyai knowledge, ya, yang kuat untuk kamu berhadapan dengan lingkungan yang begitu sulit. Kesulitan itu kamu atasi dengan cerdik seperti ular. Dengan kata lain, kamu mempunyai kemampuan, kapasitas, kecerdikan, ya, skill, kemampuan, dan yang memampukan kamu untuk menjalani bahkan step by step, langkah demi langkah, untuk bisa survive, untuk bisa bertahan dan eksis di tengah-tengah lingkungan yang tulus itu. Saudara sekalian, di samping cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, Anda tahu merpati ini hewan atau binatang yang memang sangat setia, ya. Merpati tidak pernah ingkar janji, ya. Katanya merpati itu tidak pernah ingkar janji. Kalau di Jakarta ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak ya sering main merpati. Merpati yang setia itu salah satu pasangannya yang laki-laki biasanya itu dibawa jauh dari rumahnya, kemudian dilepaskan. Saudara, gedung tinggi, daerah yang jauh sekalipun, ketika dilepas, dalam beberapa menit atau jam merpati itu akan pulang menjumpai pasangannya. Jadi merpati tidak pernah ingkar janji. Merpati mempunyai loyalitas yang sangat tinggi. Merpati lemah lembut, sederhana, patuh pada aturan, patuh pada sistem, mengikuti apa yang dimaui oleh tuannya, dan dia setia. Setia, loyalitas, kesetiaannya ada, dan patuh, ya. Itu adalah ciri dari merpati, ya. Jadi tulus seperti merpati ini berarti mempunyai apa yang disebut dengan nilai-nilai humanity, mempunyai nilai-nilai kehidupan yang membuat dia itu bisa bertahan atau bergabung atau berhubungan dengan lingkungannya, ya. Dan itu adalah salah satu kapasitas. Jadi kalau yang cerdik itu kapasitas intelektual, maka tulus seperti merpati itu adalah kemampuan untuk sosial, ya, kemampuan secara sosial untuk berhubungan dengan semua orang. Tidak boleh ada musuh, punya banyak teman, punya networking, bergaul dengan setiap orang. Itu adalah bentuk-bentuk dari apa yang disebut dengan tulus seperti merpati. Dan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu harus mempunyai kedua ini. Bukan hanya cerdik seperti ular atau bukan hanya tulus seperti merpati, tapi kamu hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kemampuan intelektualitas atau kapasitas intelektualitas itu dia harus jalan bareng, harus bersama-sama dengan yang disebut dengan value atau nilai-nilai humanity, kemanusiaan. Itu harus ada bareng-bareng. Karena itu kalau hanya kapasitas intelektual tanpa ada nilai-nilai humanitas atau nilai-nilai sosial untuk berhubungan dengan masyarakat, maka Anda akan menjadi seseorang yang ilmuwan atau seseorang pintar yang tidak berada di dalam, Anda hanya ada di dalam laboratorium atau hanya Anda ada dalam perpustakaan. Anda tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, apabila Anda tulus, Anda mempunyai humanity values yang tinggi, yang besar, tapi apabila Anda tidak mempunyai kemampuan, Anda juga tidak mempunyai kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal, terobosan hal yang penting dalam rangka perbaikan di tengah-tengah dunia ini yang membutuhkan skill, kemampuan, knowledge Anda. Jadi dua-duanya berjalan sama-sama. Karena itu Tuhan Yesus berkata kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, apa ini artinya bagi kita? Ini berarti bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar itu yaitu kita harus mempunyai kapasitas untuk hidup secara pengetahuan intelektual
dan juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang kuat, yang tinggi, untuk bisa bertahan sebagai utusan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ini sangat penting. Seorang Kristen ini berarti implikasinya bagi Anda harus tidak berhenti merasa bahwa Anda itu sudah tahu segala sesuatu. Ya, Anda harus banyak belajar ilmu pengetahuan. Bagi Anda yang masih muda, bagi Anda seorang pemuda, bagi Anda yang sedang membangun karir, belajar ilmu pengetahuan, ya, kemampuan dan kapasitas, skill termasuk keterampilan Anda itu harus tetap Anda pertahankan dan tingkatkan itu untuk menghadapi kesulitan, untuk menghadapi serigala-serigala ini. Tetapi saat yang sama Anda juga harus mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Tentu saja kedua hal ini mengartikan bahwa Anda harus bergantung pada Tuhan. Tetap bergantung pada firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tetap bergantung pada nilai-nilai rohani yang sudah Anda punya. Nilai-nilai rohani yang spiritual, ya, spiritual value, nilai-nilai spiritual yang Anda terus kembangkan dengan cara persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus, dengan cara tetap bergantung pada Tuhan Yesus. Karena ingat, yang mengutus Anda adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kemampuan itu Anda hanya peroleh dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan tahu bahwa Anda hidup di tengah-tengah serigala. Karena itu Tuhan sebagai yang mengutus Anda tetap menjaga Anda dan memelihara Anda. Bapak Ibu, sebagai take away message, sebagai implikasi teologia dan aplikasi individu yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda harus ingat bahwa apapun status Anda, eksistensi Anda, keberadaan Anda masih muda, Anda masih anak-anak, Anda seorang pemuda, Anda seorang parubaya, Anda seorang senior, yang sudah pensiun, apapun statusmu, jabatanmu, keberadaanmu, Anda adalah utusan Tuhan Yesus di tengah-tengah lingkungan Anda. Anda menjadi utusan Tuhan Yesus, murid Tuhan yang melekat di dalamnya sebagai utusan Tuhan Yesus. Ingat itu status yang penting, sehingga dimanapun Anda berada, keberadaan Anda itu adalah menggambarkan, ya, warga negara sorgawi atau utusan sorgawi, utusan Kristus yang ada pada kehidupan Anda. Perhatikan hal itu dan lakukan hal itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bahwa Anda harus selalu bergantung pada yang mengutus Anda. Dan yang mengutus Anda adalah Tuhan Yesus sendiri. Aku mengutus kamu. Saudara, ini satu statement yang tadi saya sebutkan sebelumnya, basis atau dasar dari pengutusan itu. Sekali lagi, dalam suatu proses pengutusan, yang paling penting adalah yang mengutus. Seperti Indonesia yang mengutus duta besarnya, maka yang paling penting itu adalah Indonesianya, presiden Indonesianya, karena dialah yang mengutus. Nah, karena Tuhan Yesus yang mengutus Anda, maka Anda harus secara totalitas bergantung pada Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Anda mungkin menghadapi kesulitan di tengah-tengah pekerjaan Anda. Ada banyak serigala. Anda mengalami kesulitan dalam lingkungan Anda. Ada banyak serigala. Anda mengalami kesulitan dalam kehidupan Anda, ya, dalam menjalankan kehidupan ini karena sistem yang begitu sulit, yang bersifat makro perspektif yang mempengaruhi kita. Mungkin sistem ekonomi yang mempengaruhi kita, kesulitan yang kita hadapi. Saudara, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, dan ingat bahwa Anda diutus oleh Tuhan Yesus. Mulai dari ini percaya bahwa keberadaanmu itu karena Anda adalah utusan Tuhan. Dan karena itu jalani hidup ini dengan bergantung pada Tuhan, setia pada Tuhan, menjalankan apa yang sudah Tuhan mandatkan kepada kamu dengan sebaik-baiknya. Seorang pekerja di kantor, seorang mahasiswa, seorang siswa, ibu rumah tangga sekalipun, apapun profesi jabatanmu, ingat bahwa Anda adalah duta besar Kristus. Karena itu setia pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan patuh pada sistem aturan yang berlaku. Dengan cara itu Anda bisa survive
dalam menjalani tugas Anda, tanggung jawab Anda di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit. Di tengah-tengah begitu banyak serigala, Anda tetap bertahan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.